Ada kayaknya mereka yang nggak mau berakhir tuh. Siapa itu? Mikir deh lu. Nah, di Swedia ini rakyat yang mau berakhir kayaknya nih. Kita baca dulu beritanya ya guys ya. Seneng gue sambil ngopi lu dengerin nih. Gaya gue ya pakai yang begini-begini nih. Tapi lu nggak kelihatan. Jakarta, CNN Indonesia. Meski diperingati sejumlah ahli kesehatan, pemerintah Swedia tetap mendeklarasikan pandemi COVID-19 di negaranya berakhir dan mencabut sebagian besar aturan pencegahan dengan berbagai alasan. Lu lihat ya, di saat ada pemerintah yang mencabut itu pandemi, yang memperingati siapa? Ahli kesehatan. Yang disebut ahli kesehatan itu keberatan kayaknya kalau pandemi berakhir. Kenapa? Obatnya laku kagak ya? Ngopi, cuma nanya, nggak usah baper. Nakes nggak usah baper. Ini yang ngomong di sini nih, nakes nggak usah baper. Ya, saya bisa katakan pandemi ini sudah berakhir. Penyakit ini belum berakhir, tapi ada perubahan cepat dan pembatasan sudah selesai, ujar Menteri Kesehatan Swedia Lena Hallengren, sebagaimana dikutip Reuters. Wah, mudah-mudahan Menteri Kesehatan kita juga berucap begitu ya. Pandemi udah berakhir. Kalau sakit mah biasa aja gitu. Sakit flu, pilek, batuk, bisul, panu, udah biasa gitu. Udah biasa. Zaman sekarang ini gue juga bingung ya. Nih yang jadi gue bingung nih, jangan baper dulu. Ada SARS-CoV-2, ada Delta, ada Lambda, ada Omicron. Itu alat bedainnya gimana ya? Alat yang namanya itu tuh, ya yang lu dicolok-colok tuh. Itu terus ditaruh. Oh ini Omicron, oh ini Lambda, oh ini Delta. Sekarang lagi rame Omicron. Pokoknya dites positif Omicron tuh. Bedanya Omicron, Lambda, Delta sama SARS-CoV-2 biasa apa? Gejalanya sama juga, begitu-begitu juga. Pendapat ahli katanya fatalitasnya rendah. Pak Jokowi bilang nggak perlu ke rumah sakit. Tapi Pak Luhut bilang kalau ada yang mati tanggung jawab yang nggak mau vaksin. Bukan kita ya, bukan kita. Pak Luhut ngomong buat yang lain. Jadi kembali ke alat itu tadi, bedainnya gimana coba? Gue bingung deh, gue mending ngopi. Nih Menteri Kesehatan Swedia keren. Penyakitnya ada, tapi pandeminya berakhir. Kenapa? Kita baca nih. Bisa nggak dipraktekkan di Indonesia? Hallengren kemudian mengatakan bahwa dengan deklarasi ini, Swedia tak lagi menganggap COVID-19 sebagai bahaya bagi masyarakat karena sejumlah alasan. Rupanya Menteri Kesehatan Swedia ini jangan-jangan nonton konten gue. Aduh, iya karena bahayanya apa ya copet ya? Ya demam, gue dari dulu demam. Lu nggak bisa nyium. Mungkin karena memang belum halal lu, jomblo, nyium tembok deh lu. Nggak bisa ngerasain. Ya mungkin memang karena nggak ada rasa sama lu, gitu. Jadi bukan mau meremehkan penyakit, akan tetapi memang fakta menyatakan bahwasannya yang disebut copet biasa aja sebenarnya, hanya kelihatan besar gitu, kelihatan besar. Wah, gue kemarin di Jakarta tuh sempet tuh ngeliat tuh, nggak tahu kalian pernah ngeliat nggak, waktu gue aksi di Kemenkes tuh, ada ambulan lewat, ini, suaranya kenceng tapi jalannya pelan, padahal sepi. Ya jadi seolah-olah menakutkan gitu. Tapi sekali lagi, ya gue nggak nyalain orang-orang yang takut sakit ya, nggak nyalain gue. Memang mental orang itu beda-beda. Ada orang yang ama sakit itu memang, waduh. Bahkan ada orang yang doakan mudah-mudahan sehat terus. Lu kira malaikat sehat terus? Satu-satunya manusia yang sehat terus nggak pernah sakit cuman Fir'aun. Lu menjadi Fir'aun. Nah kalau gue ngelihat sakit itu wajar gitu, manusia, gue ini manusia gitu. Sakit ya sakit aja, bukan mau meremehkan penyakit, bukan. Tapi gue nggak mau takut sama sakit karena gue sadar gue manusia,
Gue bukan robot. Nah ini yang gue kadang-kadang mikirnya begini, ini gara-gara penyakit ini orang jadi apa ya? Jadi menghamba sama penyakit gitu. Saking takutnya sama penyakit sampai akhirnya menghilangkan kadar keimanan. Seolah-olah kalau udah sakit harus diasingkan. Ya kan sekarang ini kalau sakit dikit lu diasingkan lu, disuruh isolasi mandiri, diasingkan lu, ya kan? Nah itu karena orang ketakutan dengan yang namanya sakit. Padahal sakitnya biasa aja gitu, sakitnya biasa aja. Demam, dari bayi lu pernah demam. Tumbuh gigi lu demam. Ya, udah dari dulu kita demam, pilek. Udah dari dulu. Sekarang aja lu lebay takutnya. Mati lu, ntar kalau kena covid mati lu. Emang kalau nggak ada covid nggak ada orang mati? Apakah kematian ini mulai tahun 2019 saja? Sebelum 2019 nggak ada orang mati gitu. Itu kuburan penuh. Ini pendapat gue sesuai sama Menteri Kesehatan Swedia. Nunggu lagi baca beritanya. Oke. Halingre kemudian mengatakan bahwa dengan deklarasi ini Swedia tak lagi menganggap COVID-19 sebagai bahaya bagi masyarakat karena sejumlah alasan. Kita dengarkan alasannya nih. 1. Dominasi Omikron dan tes COVID-19 mahal. Bener, mahal. Apalagi di Indonesia. Pak Menkesnya bilang, PCR itu gak 100% benar. Kalau lu dites pertama negatif, lu mungkin tes kedua, nanti tes ketiga harganya turun. Tapi kaliannya banyak. Sama aja pak, mahal. Makanya lu kalau sakit udah di rumah aja istirahat dulu ya. Istirahat, makan yang benar.